إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majlis yang mulia ini untuk tujuan yang mulia, thalabul ilm, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan saling at-tanasuh, saling menasihati, mengingatkan, karena memang itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan memulai mengkaji sebuah kitab, sebuah buku, yang buku ini salah satu tanda keberkahan ilmu yang dikarang oleh ulama besar, dan kitab ini juga diterima di kalangan masyarakat, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita pilih kitab ini karena subhanallah, kitab yang terdapat 42 hadis, yang mana hadis ini semua merupakan hadis pilihan, berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam, prinsip-prinsip kita dalam beragama. Sehingga kalau dia mempelajari dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir, insyaallah dia telah mempelajari ilmu agama secara global. Maka atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai dari hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Namun sebelum kita memasuki hadis yang pertama,
perlu kita mengenal tentang pengarang kitab ini. Al-Imam An-Nawawi adalah ulama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kalau kita mendengar Imam An-Nawawi, ini ada dua orang. Ya. Yang pertama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ma'ruf, dikenal. Dan juga ada Al-Imam An-Nawawi yang berasal dari kota An-Nawa. Inilah yang menjadi pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi harus kita luruskan, karena ada sebagian orang mengira kitab Arba'in An-Nawawi ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tidak. Tetapi dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi yang berasal dari Damaskus, Suriah. Siapakah nama beliau? Nama beliau adalah Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Hazam An-Nawawi. Ya, jadi nama beliau cukup kita ketahui Yahya bin Syaraf. Beliau dikenal dengan An-Nawawi karena beliau dilahirkan di sebuah kota yang namanya An-Nawa, berada di kota Damaskus. Dengar gak jemaah sekalian? Dengar ya. Nah, subhanallah, beliau sejak kecil sudah memiliki semangat yang sangat kuat untuk menimba ilmu. Sudah kecil nampak kecintaannya terhadap ilmu. Sampai-sampai di usia 10 tahun, usia anak-anak yang senang bermain. Tapi subhanallah, Imam Nawawi lebih suka memilih untuk menghafal Al-Quran. Pernah suatu ketika teman-temannya maksa dia untuk bermain, ditarik, ayo main, enggak mau, sampai nangis karena mungkin diajok-ajokin sama temannya. Akhirnya dia tetap ikut bermain sambil nangis. Di tengah dia bermain, dia tidak lepas dari menghafal Al-Quran. Jadi dari kecil sudah ditanamkan cahaya ilmu. Apa kata para ulama? Alqallahu fi qalbihi mundu na'umati adfarih hubbuddin wal ilm. Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam hati Imam Nawawi sejak dia kecil kecintaan terhadap agama dan ilmu. Dan hidupnya beliau isi hari-harinya dengan belajar dan belajar. Sampai-sampai disebutkan tentang bagaimana cara metode belajar beliau, di mana ketika dia belajar, dia tidak pernah menempelkan lambungnya di kasur. Enggak pernah menempelkan lambungnya di kasur. Maksudnya apa dia? Kalau tidur sering ketiduran ketika membaca buku. Jadi jarang sekali beliau menyengaja tidur. Yang sering beliau baca buku, menulis ketiduran. Kalau kita justru seringnya apa? Ya, menyengaja tidur. Kalau beliau tidak, justru nggak pengen tidur, tapi ketiduran. Dan beliau juga termasuk ulama ul-uzzab. Apa itu ulama ul-uzzab? Ulama yang masih membujang. Ya, jadi beliau tidak menikah. Nah, ini ada sebuah kitab yang berjudul Ulamaul Uzzab, ditulis oleh Syekh Bakar Zaid. Ya, ulama-ulama yang tidak menikah.
Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, Malik bin Dinar, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ulama-ulama yang lainnya. Tentu Al-Imam An-Nawawi tidak menikah bukan berarti beliau tidak suka dengan pernikahan, tidak. Bukan berarti beliau tidak ingin menikah. Di antara bukti beliau artinya ingin menikah, beliau banyak menulis sebuah buku yang berisi tentang pernikahan. Tapi itulah, karena kesibukan berdakwah, kesibukan menulis buku, akhirnya tidak sempat menikah. Dan beliau juga meninggal di usia muda, itu pada usia 45 tahun. Ya. Dan subhanallah juga karangan beliau sangat banyak. Di antaranya kitab hadis yang sedang kita membacanya, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Agak besar sedikit, yaitu kitab apa? Riyadhus Shalihin. Demikian pula kitab Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari ada pensarah yang paling dikenal adalah Fathul Bari, dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Kalau Sahih Muslim juga ada pensarahnya, dan yang paling terkenal adalah syarah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Itu sedikit tentang biografi siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau diampuni dosa-dosanya, diluaskan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas pada kesempatan kali ini al-hadisul awal. Hadis pertama, yaitu tentang niat, yang mana niat ini merupakan perkara yang sangat penting, yang menjadi sebab diterima dan tidak diterimanya amal ibadah kita. Makanya yang pertama kali dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah hadis tentang niat. Bukan hanya beliau saja, banyak para ulama mereka mengarang kitab mendahului pembahasan tentang niat. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, hadis yang pertama beliau sampaikan adalah tentang niat. Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Maqdisi, walaupun kitab tersebut berisi tentang fikih, tetap hadis yang pertama beliau bahas adalah hadis tentang niat. Tujuannya agar mereka yang mempelajari kitab tersebut harus betul-betul meluruskan niatnya. Nah, demikian pula hadirnya kita di sini membahas ilmu, luruskan niat kita. Kita hadir di sini dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan. Kita hadir di sini dalam rangka untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita baca hadisnya. Gede juga hujannya. Ini jangan-jangan kayak tanggal 1 nih. Jangan sampai ya. Ya, semoga hujan yang Allah turunkan itu betul-betul menjadi berkah rahmat, bukan bencana. Dan tentunya
walaupun kemarin terjadi banjir, tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyalahkan hujan. Jangan sampai kita menjadikan hujan itu sebagai kambing hitam. Ya. Tapi hujan itu adalah rahmat. Banjir yang terjadi adalah musibah, peringatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi teguran buat kita semua. Dan bencana yang Allah turunkan tentunya tidak seberapa bila dibandingkan dengan bencana yang menimpa kaumnya Nabi Nuh, di mana Allah tidak hanya menenggelamkan bangunan, tapi Allah juga menenggelamkan gunung-gunung yang tinggi. Adapun kita, ya mungkin ada yang banjir sampai semata kaki, sedengkul, sepaha, sepinggang. Maka jadikan ini adalah peringatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda. Ada faidah jamaah sekalian, kalau dalam hadis disebutkan sami'tu, aku mendengar, menunjukkan sahabat tersebut betul-betul mendengar secara langsung, tidak melalui pelantara. Sama seperti kita di sini, saya menyampaikan, antum mendengar, maka dikatakan sami'tu. Berbeda kalau hanya dikatakan qala Rasulullah tanpa ada kalimat sami'tu, maka bisa jadi sahabat tersebut tidak mendengar secara langsung, tapi juga terkadang mereka mendengar dari sahabat yang lainnya. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jangan. Udah mau mi. Mau mi. Okay. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sana mau mi dah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu tercatat karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu tercatat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis sahih muttafaqun alaih. Kalau kita mendengar ada istilah muttafaqun alaih, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, dan udah pasti hadis tersebut sahih. Karena di dunia ini
tidak ada kitab hadis yang paling sahih kecuali dua kitab, Bukhari, Muslim. Tidak perlu mencari ulama yang mensahihkan, cukup. Berbeda hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, maka perlu adanya pentashih, siapa yang mensahihkan hadis tersebut. Kenapa? Karena Al-Imam Bukhari ketika dia mencantumkan sebuah hadis ke dalam kitabnya, maka yang beliau lakukan adalah penelitian terlebih dahulu. Beliau sangat berhati-hati memasukkan hadis ke dalam bukunya. Makanya para ulama memuji kitab tersebut. Tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran kecuali hadis Sahih Bukhari. Iya. Tentu biasanya setiap hadis itu memiliki asbabul wurud. Ada dua istilah, asbabun nuzul dan asbabul wurud. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya sebuah ayat. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu terkadang Allah turunkan karena ada suatu sebab. Sebabnya yang bermacam-macam, seperti pertanyaan para sahabat yang Nabi tidak bisa menjawabnya, sehingga Nabi membutuhkan jawaban. Turunlah sebuah ayat. Seperti misalnya Nabi pernah ditanya tentang ruh, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Demikian pula ketika ada kasus yang butuh penyelesaian, seperti adanya fitnah yang menimpa keluarga Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, hatta Nabi pun tidak tahu. Sampai-sampai Nabi menunggu beberapa hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Maka turunlah ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah itu tidak berzina. Maka apabila ada ayat yang turunnya itu karena suatu sebab, ini disebut namanya apa? Asbabun nuzul. Kalau hadis, maka disebut dengan asbabul wurud. Kenapa Nabi menyampaikan hadis ini? Apa alasannya dan apa sebabnya? Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, bahwa ada seorang wanita yang bernama Ummu Qais, di mana dia sudah dilamar oleh seorang laki-laki, dan dia mensyaratkan kepada laki-laki tersebut yang melamarnya, kalau kamu pengen tetap nikahi aku, ya udah harus ikut hijrah bersamaku ke Madinah. Jadi Ummu Qais ini termasuk wanita yang ikut hijrah ke Madinah. Ya. Akhirnya laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Tentu niat laki-laki ini mengikuti perintah Nabi atau karena wanita ini? Ya, tujuannya dia ikut hijrah ke Madinah adalah bukan karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ternyata karena ingin menikahi Ummu Qais. Makanya ya dia disebut muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Maka Nabi menyampaikan hadis ini, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan orang mendapatkan balasan
sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya, itu tentang sebab Nabi menyampaikan hadis ini. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan yaitu hanya salah satu kejadian, bukan menjadi sebab ya tentang datangnya hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Namanya Umar bin Khattab. Inilah diantara kebiasaan orang-orang Arab, kalau mereka menyebut nama orang, bukan hanya menyebut namanya, tapi menyebut gelarnya, laqab, kunyahnya, dan namanya. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Amirul Mukminin ini namanya laqab, gelar. Abu Hafs namanya kunyah. Dan Umar bin Khattab adalah isimnya, namanya. Jadi yang dimaksud dengan Amirul Mukminin ini gelar yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, atau juga disebut namanya khalifah. Ya, biasanya pemimpin-pemimpin itu punya gelar. Kalau di negara kita pemimpin tertinggi disebut namanya presiden. Kalau di Saudi Arabia disebut namanya raja. Iya. Kalau ini Umar, dia menjadi pemimpin kaum muslimin, maka disebut namanya Amirul Mukminin. Demikian pula An-Najasyi. Kalimat An-Najasyi ini bukan nama, tapi gelar yang diberikan kepada pemimpin Habasyah. Nama asli Raja Najasyi adalah Ashimah. Demikian pula Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tapi Fir'aun adalah gelar pemimpin di negara Mesir saat itu. Adapun namanya ada Ramses I, Ramses II, dan yang lainnya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan Amirul Mukminin. Kunyah Abu Hafs. Kunyah, nah ini mungkin perlu diketahui istilah kunyah. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan kata abu atau ummu, dan hukumnya sunnah. Kita itu memiliki kunyah. Rasulullah kunyahnya apa? Abul Qasim. Abdullah bin Abi Kuhafah kunyahnya apa? Abu Bakar. Umar bin Khattab kunyahnya adalah Abu Hafs. Ali bin Abi Thalib kunyahnya apa? Ada yang tahu? Abul Hasan. Ya. Abdurrahman bin Fakhr. Ya, Abu Hurairah. Nah, itu namanya kunyah. Jadi biasanya kunyah itu dinisbatkan kepada anaknya, tapi nggak harus juga kepada anak. Ya, kecuali kalau bin, anak itu harus dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Tapi kalau kunyah itu tidak mengapa dia mengambil dari kata-kata yang lain. Seperti misalnya Abdurrahman bin Sakhr, dia diberikan kunyah Abu Hurairah. Apa artinya Abu Hurairah? Bapaknya kucing. Apakah Abu Hurairah anak-anaknya kucing begitu? Tidak, karena dia cinta kepada kucing. Berarti kalau ada orang suka sama anjing, namanya apa? Apa anjing bahasa Arabnya? Abu Kalbin. Ya. Nah, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Bakar,
Namanya itu bukan, nama anaknya itu bukan Bakar, nggak ada. Itu hanya sekedar kunyah. Sedikit saya sampaikan tentang Umar bin Khattab. Beliau dijuluki Al-Faruq, yang artinya pembeda. Artinya dengan masuk Islamnya beliau, maka nampaklah perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan masuk Islamnya beliau, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menampakkan Islam di tanah Mekah. Bahkan saat itu, sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah SAW berdakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Namun setelah setelah Umar masuk Islam, dakwahnya berubah menjadi jahriyah. Saat itulah Rasulullah pertama kali berdakwah di Ka'bah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, orang pertama yang berani menampakkan Islam di Mekah adalah Umar. Kalau yang lain masuk Islam diam-diam, sembunyi-sembunyi. Mereka juga mendatangi Nabi secara rahasia, dan mereka menyembunyikan keimanannya di tengah-tengah keluarganya. Jangan sampai ada yang tahu, karena kalau sampai ketahuan, habis sudah. Disiksa, ditekan. Seperti sahabat Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa, tapi dia tetap teguh di atas keimanan. Khabbab bin Arat, Ammar bin Yasir. Berbeda dengan Umar. Ketika dia masuk Islam, justru malah dia mendatangi tokoh kafir Quraisy yang paling jahat. Siapa? Abu Jahal. Datang dia kepada Abu Jahal, ya, malah menginformasikan, aku sudah masuk Islam sekarang, ya, langsung ditinggalkan Umar. Nah, ini karena keberanian yang sangat luar biasa. Ya, apa yang menjadi sebab masuk Islamnya Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau masuk Islam karena ada beberapa sebab. Yang pertama, sudah pasti ini merupakan qudratullah, takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah adalah milik Allah. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha mampu menghidupkan bumi yang tandus menjadi basah, menjadi hijau dan subur. Demikian pula Allah Maha mampu menghidupkan hati yang sudah mati menjadi lembut, menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan permusuhan Umar kepada Rasulullah luar biasa. Tidak ada orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi pada saat itu kecuali Umar. Sampai-sampai dikatakan orang kaya Umar nggak mungkin masuk Islam. Ada yang berkata Umar tidak akan masuk Islam sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin gak unta masuk ke lubang jarum, jamaah? Mustahil. Artinya suatu hal yang mustahil Umar itu bakal masuk Islam. Tapi subhanallah, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi lembut. Yang tadinya sangat memusuhi Nabi berubah menjadi orang yang sangat cinta kepada Nabi. Sampai-sampai Umar mengatakan di hadapan Nabi, wallahi la anta ahabu ilayya min kulli syai' wa min nafsi. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu dan juga dari diriku. Tentunya setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ini menunjukkan kepada kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang jauh dari masjid, padahal sudah kita ingatkan, agar mereka mendapatkan hidayah. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Adapun dia mau ikut apa kata kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang ia cintai. Kepada Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi malah justru dia berkata menjelang wafatnya, aku tetap beragama di atas agama nenek moyangku. Makanya Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Kemudian sebab yang kedua adalah doa Rasulullah. Rasulullah SAW beberapa kali menyampaikan doa dengan mengatakan, Allahumma a'izil Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkanlah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab wa Amr bin Hisham. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Kalau orang jahiliyah menyebut dia Abul Hakam, artinya orang yang paling bijaksana. Tapi Nabi menggelari dia Abu Jahal, orang yang paling apa? Yang paling bego. Kenapa? Ya iya, karena kebenaran sudah ada di hadapannya, tapi dia tinggalkan. Ya, sampai-sampai pernah diceritakan Abu Jahal mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan sekali-kali kalian mendengar bacaan yang dibaca oleh Muhammad, yaitu maksudnya bacaan Al-Quran, karena khawatir kalian akan terpengaruh dengan sihirnya Muhammad. Dia berpesan kepada teman-teman seperti itu. Ya, ternyata dengan ucapannya ini membuat teman-temannya itu penasaran. Akhirnya di malam hari pernah suatu ketika Rasulullah sedang membaca Al-Quran, temannya ini dengerin dari balik tembok atau dari balik apa gitu. Abu Jahal juga ikut dengerin, tapi dari tembok yang berbeda. Akhirnya selesai, temannya pergi, Abu Jahal pun pergi, samprogan. Lah, ente ada di sini. Artinya, ya ini kebenaran yang sudah dia dengar, dia menolak karena rasa hasad yang ada dalam hatinya. Dia menginginkan Nabi terakhir itu dari kabilahnya, tetapi dari Bani, ya dari apa namanya, dari Quraisy. Ya. Jadi ini sebab yang kedua, doa Rasulullah SAW, ya, yang menjadi sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan juga yang ketiga, karena beliau mendengar Al-Quran. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, di antara yang mendorong Umar masuk Islam adalah apa yang didengar di rumah saudaranya, adiknya Fatimah, yang saat itu Umar sedang membawa pedang. Dia berjalan di kota Mekah, bertemu dengan seorang yang bernama Abdullah An-Naham Al-Adawi. Dia mengatakan, mau kemana engkau Umar? Dia menjawab, aku ingin ketemu Muhammad, aku ingin penggal lehernya, karena udah saking marahnya. Apa kata Abdullah An-Naham ini? Jangan engkau pergi ke sana dulu, urusin dulu tuh adikmu Fatimah yang sekarang dia sudah masuk Islam. Mendengar itu marahnya luar biasa dia. Enggak jadi mau ketemuin Nabi.
malah dia ke rumah saudaranya Fatimah. Ternyata di balik rumahnya Umar mendengar suara bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Khabbab bin Arat. Ternyata Umar masuk, kaget semuanya. Tapi Umar udah dengar tadi, ya. Saking marahnya, maka Umar pun memukul iparnya, suami dari Fatimah, yaitu Sa'id bin Zaid. Dipukul, ya, sampai Fatimah mencoba untuk menghalanginya. Maka di situ terjadi percekcokan, ya, dan Umar pun menyesal atas apa yang dia lakukan, ya. Akhirnya dalam keadaan menyesal seperti itu, dia minta, mana lembaran yang tadi dibaca. Fatimah mengatakan, jangan diberikan, dia masih najis, ya. Akhirnya imam disuruh mandi dulu atau gimana, baru setelah itu dibacakan surat Toha. Disitulah awal mula hatinya menjadi lembut, dan dia pun langsung mendatangi Rasulullah. Yang tadi tujuannya mau membunuh, ini tujuannya mau ngapain? Mau bersyahadat. Subhanallah, kegembiraan yang sangat luar biasa di hati kaum muslimin. Suatu keajaiban yang tidak pernah mereka bayangkan. Umar yang kayak begitu kerasnya kepada Nabi, hatinya menjadi lembut, ya. Maka saat itulah dakwah berubah, yang tadinya bersifat sirriyah menjadi jahriyah. Dan beliau Umar bin Khattab memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan beliau adalah termasuk sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Maka dengan adanya keutamaan secara khusus ini, hendaklah kita mencintai beliau. Jangan sampai seperti orang-orang Syiah Ar-Rafidah yang mereka benci sekali dengan Umar. Bahkan mereka menjadikan laknat untuk Umar sebagai bentuk ibadah yang mulia. Nauzubillah. Ketika mereka mendatangi kuburan Umar, Abu Bakar, bukan malah mendoakan ampunan, tapi yang dia baca, Allahumma al'an bisonamai Quraisy wa bintaihima. Ya Allah, laknatlah dua patung Quraisy dan kedua putrinya. Nauzubillah. Yang dimaksud dengan dua patung Quraisy mereka anggap adalah Umar dan Abu Bakar. Kedua putrinya adalah Aisyah dan Hafsah. Ya, bahkan mereka memuja-muja, mengagungkan orang yang berhasil membunuh Umar. Siapa itu? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan kuburannya itu tertulis di apa kayak portal gitu ya, Gapura As-Suja, pemberani, dibilang pahlawan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi karena dikatakan telah berhasil membunuh Umar. Itulah orang-orang Syiah Ar-Rafidah yang akidah mereka tidak akan sama dengan kita, yang kita tidak mungkin bergandengan tangan dengan mereka. Walaupun di zaman sekarang adanya usaha-usaha orang-orang sekuler, liberal yang ingin mempersatukan antara Syiah dan Sunni, ini merupakan suatu kemustahilan. Karena udah beda prinsip. Panutan kita adalah Rasulullah, para sahabat. Panutan mereka adalah imam-imam yang 12. Mulai dari Imam Ali, Hasan, Hussein, Zainal Abidin, ya, dan yang lainnya. Bahkan mereka banyak menolak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, tapi mereka punya kitab pegangan sendiri, yaitu kitab Al-Kahfi. Ya, ini sudah beda prinsip. Nah, jadi Umar adalah seorang sahabat yang sudah dijamin masuk dalam surga. Di mana Rasulullah pernah bersabda, tatkala aku tidur, aku melihat diriku di surga. Tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping sebuah istana yang besar. Ini di surga.
Rasulullah bertanya, istana siapa ini? Dijawab oleh wanita tersebut, ini adalah istananya Umar. Subhanallah. Sampai dimimpikan oleh Nabi SAW. Beliau juga sering dipuji oleh Nabi. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, seandainya ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Tapi karena sudah menjadi ketetapan Allah, tidak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau juga dijuluki seorang yang mulham, atau disebut namanya muhaddatsun, orang yang diberikan ilham. Allah tanamkan dalam hatinya pirasat-pirasat yang apabila dia ucapkan itu menjadi suatu kejadian. Ya, itu namanya mulham. Apa kata Nabi SAW? Laqad kana fi man qablakum minal umam al muhaddatsun fa inna bika ahadun min ummati fa innahu Umar. Sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian itu diberikan ilham, dan dari umatku orang yang suka diberikan ilham adalah siapa? Umar. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan karena sebab Umar. Ada 13 ayat Allah turunkan karena sebab pirasat Umar. Apa diantaranya? Yaitu tentang pengharaman khamr, minum-minuman keras. Dikisahkan bahwa dia pernah mengerjakan sholat menjadi makmum, diimami oleh seseorang yang bacanya itu ngaco. Ya, ada yang mengatakan dia baca qul ya ayyuhal kafirun, tapi nggak ketemu-temu lakum dinukum waliyadin. Muter terus, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud. Terus muter, nggak ketemu apa jemaah? Lakum dinukum waliyadin. Udah azan. Ya, akhirnya tidak lama kemudian turunlah ayat tentang pengharaman khamr. Ya, jadi nanti insyaallah kita lanjutkan tentang keutamaan Umar dan ayat-ayat yang diturunkan karena sebab Umar. Ya, nggak apa-apa, untuk pertemuan pertama ini kita bahas tentang biografi siapa? Umar. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ba'da salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan sedikit tentang biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau dijuluki Al-Faruq. Tadi kita sebutkan bahwa di antara keutamaan Umar, beliau disebut mulham, yaitu orang yang diberikan ilham. Apa yang dipirasatkan itu terjadi. Di antaranya banyak ayat-ayat Al-Quran ya Allah turunkan karena sebab Umar. Sekurang-kurangnya ada 13 ayat. Di antaranya adalah ayat tentang khamr. Allah turunkan karena pirasat Umar, di mana Umar melihat ada orang yang mabuk dan dia berharap agar Allah turunkan ayat tentang pengharaman khamr. Maka turunlah 3 ayat yang menjadi tahapan-tahapan pengharaman khamr tersebut. Karena memang kita tahu khamr itu sangat merusak akal, membuat akal seseorang hilang, sehingga dia tidak bisa fokus dalam beribadah. Demikian pula di antara bukti beliau adalah orang yang diberikan ilham, yaitu setelah perang Badar, di mana ada 60 orang kafir Quraisy yang berhasil ditawan, dan 60 orang ini merupakan
pembesar-pembesarnya yang menjadi tim provokator. Pokoknya kalau 60 orang ini bilang A, maka akan diikuti. Dan ternyata 60 orang ini berhasil ditawan. Maka biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bermusyawarah, meminta pendapat dari sahabatnya. Di antaranya beliau meminta pendapat kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dimintai pendapat tentang 60 orang ini, apa kata Abu Bakar? Ya, mereka adalah kerabat kita, saudara-saudara kita di Mekah. Untuk apa mereka ditahan? Udah biarkan mereka bebas. Ya, biarkan mereka bebas. Bahkan Abu Bakar mengatakan, nggak apa-apa mereka bebas, tapi harus bayar tebusan. Nah, kemudian Rasulullah pun nanya lagi kepada Umar. Umar mengatakan, lebih keras dia, datangkan orang yang terdekat dengan saya, datangkan yang dulu menjadi teman dekat saya, aku akan penggal lehernya. Jadi keputusan Umar, 60 orang ini harus diapain? Dibunuh. Akhirnya keesokan harinya Rasulullah SAW mengambil keputusan yang disampaikan oleh Abu Bakar. Ternyata apa yang terjadi? Ya, di pagi harinya Umar melihat Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Rasulullah mengatakan, wahai Umar, telah turun firman Allah yang mendukung pendapatmu. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, mungkin kita semua sudah binasa kecuali engkau. Artinya keputusan yang diambil oleh Rasulullah adalah keputusan yang salah. Yang benar adalah keputusan siapa? Umar. Ya, ini firasat. Apa yang disampaikan oleh Umar ternyata benar. Demikian pula ketika tokoh munafik meninggal. Siapa tokoh munafik? Munafik yang ada di zaman Nabi jemaah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia meninggal, maka Rasulullah menyolatinya, bahkan hendak menjadi imam. Umar langsung memegang tangan Nabi. Jangan ya Rasulullah, jangan engkau sholatin orang kayak begini. Ya, tapi Rasulullah tetap nyolatin. Ternyata keesokan harinya, ya, turunlah ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, di mana Rasulullah dilarang menyolati orang seperti itu. Demikian pula ayat hijab, di mana Umar menyaksikan beberapa sahabat datang menemui istri-istri Nabi tidak berhijab. Maka Umar pun berdoa, ya Allah, tutuplah wanita-wanita, aurat wanita-wanita kami. Maka tidak lama kemudian turunlah ayat tentang apa? Tentang hijab. Ya, subhanallah. Jadi banyak apa yang dipirasatkan oleh Umar menjadi sebab turunnya ayat. Maka juga di antara keutamaan beliau, syaitan langsung lari terbirit-birit kalau melihat siapa? Melihat Umar. Ya. Dan Umar meninggal dalam keadaan syahid, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika Nabi berada di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar. Maka apa kata Nabi? Diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu itu ada As-Siddiq dan 2 orang yang mati syahid.
dua orang yang akan mati syahid, artinya dua syuhada. Ternyata benar, Umar meninggal dalam keadaan syahid, yang saat itu beliau menjadi imam sholat subuh. Datanglah seorang budak, yaitu budaknya Abdurrahman bin Auf, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang menjadi tawanan perang pada peristiwa perang Romawi dan Persia. Ya, maka Abu Lu'lu'ah dijadikan sebagai budak, dan dia sangat marah dengan Umar. Kenapa? Karena Umar itu berhasil membuka kota Persia, ya, sehingga kota Persia, Iran saat ini berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi dia nggak suka, dendam kepada Umar. Maka ketika Umar sedang sholat subuh dan dia pura-pura menjadi jamaah sholat, ya, pada rakaat yang pertama atau kedua saya lupa, dia langsung menyusup ke depan dan mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dikasih racun, kemudian ditusukkan ke arah perutnya di bawah pusar. Umar pun terjatuh, sehingga ia pun digantikan, ia menjadi imam. Dan ternyata Abu Lu'lu'ah dikejar oleh beberapa sahabat, karena saat itu sahabat belum siap, tidak membawa senjata. Akhirnya ada beberapa sahabat pun yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Hingga ketika banyak sahabat yang mengejar dia, akhirnya Abu Lu'lu'ah pun bunuh diri. Inilah yang menjadi sebab kematian Umar. Sampai disebutkan setiap kali dia makan dan minum itu keluar lagi, ya, karena mungkin ususnya sudah banyak yang rusak. Ya, jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang semoga kita bisa menjadikan dia sebagai suri tauladan, mencontoh beliau, mengikuti beliau, terutama dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan didiklah anak-anak kita menjadi seorang pemberani dalam menegakkan kebenaran. Lihat bagaimana sikap Umar, begitu berani menampakkan Islamnya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika orang-orang hijrah ke Madinah bareng-bareng, Umar berangkat sendiri. Dia nggak takut. Bahkan tadi setan aja takut, jamaah sekalian. Ya, itu mungkin pertemuan kali ini, ya, kita membahas tentang biografi Umar. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya baru kita akan jelaskan inti dari hadis ini, tentunya berkaitan dengan niat. Ya, nanti kita akan sampaikan macam-macam niat-niat yang itu bisa merusak amal ibadah kita. Kita buka tanya jawab. Barangkali mungkin di antara Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ya, silahkan ditulis pertanyaannya. Iya, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa bedanya niat dengan nazar? Tentu beda, ya. Niat itu adalah keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan. Itu namanya niat. Azam, keinginan yang kuat. Seperti tadi Bapak Ibu sebelum kesini mempersiapkan buku, pakai pakaian. Hati itu pasti punya keinginan mau kemana, mau ngaji, mau sholat,
Itulah niat. Adapun nazar adalah janji. Beda. Ya, nazar itu lebih khusus. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, kalau saya lulus ujian bisa jadi PNS, maka aku akan menyembelih kambing misalnya. Maka itu namanya nazar, dia harus penuhi. Kalau tidak dia penuhi maka dia berdosa. Dia wajib untuk membayar kafarat nazar. Di sini ada pertanyaan, apa salahnya jika niat itu dilafazkan? Maka nanti tadi belum kita bahas, tapi tentunya secara umum saya sampaikan. Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan an-niyatu makanuha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi yang dianggap itu bukan ucapan lisan, tapi yang dianggap itu adalah apa yang terbesit dalam hati kita. Dan tidak dinukil satupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis riwayat Al-Imam Bukhari, baik hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang dhaif, tidak ada satupun menyebutkan di mana Rasulullah SAW setiap kali mengerjakan suatu ibadah melafazkan niat. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah ketika menjelaskan tentang melafazkan niat, seperti ya niat mau puasa, niat mau sholat, hanya dikatakan yustahabbu, bukan dikatakan yusannu. Beda. Enggak berani mengatakan yusannu, karena kalau dikatakan yusannu disunahkan, berarti membutuhkan apa? Dalil. Hanya dikatakan yustahabbu, dianjurkan. Ya. Namun tentunya wa khairu hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu niat tempatnya di dalam hati. Ustadz, kalau yang salah orang baik gampang negornya. Kalau yang salah orang besar susah negornya. Maksudnya apa ini? Ya, tentu jamaah sekalian, yang namanya kita sebagai manusia banyak kesalahan. Dan bagi kita yang mendapati saudara kita yang mendapatkan kesalahan, maka kita ingatkan, kita tegur dengan cara yang baik. Kadang orang besar itu tidak menerima apa yang kita sampaikan karena caranya yang salah. Jadi kita harus memiliki metode bagaimana agar orang tersebut mengikuti apa yang kita sampaikan. Karena memang agama ini dibangun di atas apa? Nasihat. Jadi itulah yang menjadi prinsip dasar dalam berdakwah. Bukan hanya kita mengetahui, menguasai materi yang kita sampaikan, tetapi kita juga harus tahu orang yang akan kita sampaikan. Apakah dia lebih tua dari kita? Apakah lebih muda dari kita? Apakah dia adalah seorang yang jahil? Apakah dia adalah orang yang berilmu? Nah ini kita harus tahu keadaannya. Dan yang ketiga, kita pun harus tahu bagaimana caranya. Beda kita negur anak SD, TK dengan anak yang sudah kuliah. Tentu kita sendiri punya anak, jamaah. Bagaimana kita menasihati anak kita yang masih kecil dengan anak kita yang sudah kuliah, apalagi perempuan. Punya anak perempuan usia SMA, dipukul, dimarahin, malah jadi baik atau malah ngambek, jamaah sekalian? Ngambek. Nah ini, jadi kita harus punya metode.
Ya, dan juga tentunya yang besar, ketika dia mendapatkan teguran, dia harus menerima. Jangan sampai dia mendahulukan egonya, karena mungkin dia tokoh di masyarakat tersebut, karena mungkin dia sudah berhaji berkali-kali, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dimana kita harus sadar bahwa kebenaran itu adalah milik Allah, yang kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah dan juga Rasulnya di dalam beragama. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Semoga kajian ini bermanfaat, ya, dan juga menambah semangat kita untuk beribadah. Dan terus ikuti kajian ini, yaitu tepatnya pada hari Jumat pekan yang kedua, ya, kita akan continue insyaallah, semoga istiqomah, yaitu membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan nanti hadis yang kedua, ya, ini ada pembahasan yang sangat banyak, ya, barangkali mungkin nanti kita bahas hadis yang kedua itu bisa sampai setahun 2 tahun, ya, karena pertemuan kita sebulan sekali, belum puasa, libur, belum saya safar, belum mungkin jamaahnya yang pergi, ya kan, ya. Jadi nanti hadis yang kedua itu kita akan jelaskan tentang rukun Islam, ya, mulai dari pengertian syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan juga yang terpenting adalah rukun iman. Bagaimana iman kepada Allah, cakupan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, bagaimana cakupan-cakupannya, iman kepada hari kiamat, kepada takdir. Ya, ini kita semuanya wajib tahu. Makanya pembahasan yang kita bahas ini adalah pembahasan yang sangat dasar, ya, dan kita akan coba sampaikan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, karena itulah yang akan menjadi dasar kita dalam menuntut ilmu. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.